Baiklah anak-anak, sekarang kita mempelajari bagian strukturnya ya, bagaimana membentuk kalimat dialog ya, berupa tanya jawab mengenai jenis-jenis pekerjaan. Kita mulai ya. Baiklah, eh, istilah yang paling atau frase yang paling sering digunakan oleh American atau British English adalah ini ya, what do you do atau what do you do for a living? Apa pekerjaanmu? Ya, jadi dua istilah ini, dua kalimat ini artinya sama ya. Artinya menanyakan jenis pekerjaan. Apa pekerjaanmu? What do you do atau what do you do for a living? Ya. Nah, kita sebenarnya bisa juga menanyakan atau bertanya pekerjaan dengan kalimat ini ya. What is your job atau what is your occupation ya. Tetapi orang-orang Inggris atau orang-orang Amerika itu biasanya jarang sekali menggunakan istilah ini atau kalimat ini untuk menanyakan pekerjaan seseorang ya. Terasa sangat awkward, kaku atau kurang lumrah, kurang biasa digunakan. Ya, jadi mereka lebih sering menggunakan what do you do atau what do you do for a living untuk menanyakan jenis pekerjaan. Nah, untuk penggunaan strukturnya, untuk subjek they, we, she, he, it, itu mengikuti aturan yang berlaku ya. Misalkan kalau subjeknya you, they, dan we, maka kata bantu yang digunakan adalah do ya. Kalau misalkan subjeknya she, he, it, maka kata bantu yang digunakan adalah does. Contohnya seperti ini nih. What do they do? Apa pekerjaan mereka? What do they do? Kenapa menggunakan do di sini? Karena subjeknya adalah they, ya. Kemudian what do we do for a living? Nah, ini menggunakan do kenapa? Karena subjeknya we, ya. Kemudian yang berikutnya, what does she do? What does she do? Kenapa menggunakan kata bantu does? Karena lihat ya, subjeknya adalah she ya. Kemudian yang terakhir, what does he do for a living? What does he do for a living? Nah, ini kenapa menggunakan does? Karena subjeknya adalah he ya. Oke, nah ini semua ya mempunyai pengertian yang sama atau mempunyai arti yang sama, yaitu menanyakan jenis pekerjaan ya. Misalkan yang ini, apa pekerjaan mereka? Apa pekerjaan kita? Apa pekerjaan dia perempuan? Dan yang terakhir, apa pekerjaan dia laki-laki? Nah, oke, kemudian Bapak ingin bertanya nih, kalau misalkan kita mau bikin kalimat seperti ini nih, apa pekerjaan ayahmu? Atau apa pekerjaan kakakmu? Bagaimana? Nah, caranya adalah tetap menggunakan pola yang sama, what, do, atau does. Nah, sekarang tinggal perhatikan subjek di situ apa. Misalkan, apa pekerjaan ayahmu? Nah, yang kita tanya itu kan ayahmu. Ya, bukan kamunya, tapi ayahmu. Nah, ayahmu itu sama dengan he, ya, dia laki-laki. Jadi, kata bantunya menggunakan apa? Does atau do, anak-anak? Does, betul ya. What does your father do? Seperti itu ya. Kemudian kita bisa bertanya juga nih, apa pekerjaan ibumu? Ya, ibumu. Nah, kita fokus ke subjeknya. What does ibumu kan? Ibumu berarti sama dengan she. Jadi she itu menggunakan kata bantu does. Ya. Jadi kalimatnya akan jadi seperti ini. What does your mother do? Seperti itu. Apa pekerjaan ibumu? Dan selanjutnya ya. Oke, insya Allah sudah paham ya anak-anak ya. Kita move on ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya ya? Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menanyakan jenis-jenis pekerjaan. Nah, ada 3 cara menjawab pertanyaan tadi itu. Apa pekerjaanmu? Saya bekerja sebagai. Nah, cara pertama adalah menggunakan frase atau kalimat I work for, ya. I work for ditambah tempat kita bekerja atau seseorang. Misalkan kita bekerja untuk seseorang. Misalkan nih, contoh kalimatnya seperti ini nih. I work for construction company. Saya bekerja di
perusahaan konstruksi ya, bisa jadi dia seorang insinyur, bisa jadi seorang buildernya, atau bisa jadi yang lain juga. Oke, kemudian I work for an attorney. Saya bekerja di kantor pengacara. I work for an attorney. Jadi ini bisa jadi seorang sekretaris, bisa jadi dia pengacaranya, atau bisa jadi dia salah satu staf di kantor pengacaranya. Ya, jadi itulah pola pertama. Jadi menggunakan I work for plus organisasi. Ya, oke. I ini bisa diganti dengan subjek yang lain. Misalkan she work for, ya, she work for. Nah, seperti itu, atau he works for, ya. Nah, untuk subjek she atau he, ininya harus ditambah s ya, kata kerjanya ya. Oke. Gimana? Sudah paham ya anak-anak ya? Insya Allah sudah paham ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Baik, nah bisa juga menggunakan I'm a atau an occupation. Nah, ini cara kedua ya. Misalkan I'm a journalist. I'm a journalist. I am a nurse. I'm a nurse. Ya, saya seorang perawat. Atau I'm a farmer. I'm a farmer. Seorang petani atau berkebun. Nah, pola kalimat yang dipakai di sini itu subjek plus to be, ya, plus jenis pekerjaannya, occupation-nya langsung ya. Jadi bisa menggunakan I am a farmer, misalkan saya seorang petani. I'm a farmer. Nah, kalau he, jadi he to be-nya apa? He is a farmer. Seperti itu ya. Kalau misalkan she, dialah perempuan, she is a farmer ya. Kalau they are a farmer ya. Kalau we are a farmer ya. Jadi tergantung subjeknya nih anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat bahwa to be-nya A itu adalah am ya. Kemudian to be-nya he, she ya, kemudian itu is ya. Kemudian to be-nya untuk they, we itu are ya. Jadi tergantung di sini subjeknya bisa berubah-ubah to be-nya ya. Tapi yang jelas yang digunakan adalah ini nih. Subjek plus to be plus occupation-nya apa. Oke? Ya, paham ya? I'm a farmer. He is a farmer. She is a farmer. They are a farmer. We are a farmer. Bapak ulangi lagi ya, supaya kalian mantap. Nah, kalian lihat di sini I am ya. Ini berubah jadi is karena subjeknya he, kemudian she is, they are, dan we are. Oke? Paham ya? Baik, kita lanjutkan sekarang cara yang terakhir, cara yang ketiga. Seperti apa sih ya? Kita lihat. Nah, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan frase I work at. Ya, saya bekerja di, langsung nama tempatnya. Misalkan I work at the hospital. I work at a hospital. Saya bekerja di rumah sakit. Artinya bisa jadi dia seorang dokter, bisa jadi seorang perawat, atau I work at a restaurant. Saya bekerja di restoran. I work at a restaurant. Saya bekerja di restoran. Jadi bisa jadi dia seorang chef, bisa jadi seorang waiter, ya, bisa jadi seorang receptionist, ya, seperti itu. Oke, anak-anak sudah paham? Insya Allah sudah. Kalian bisa melihat rekaman ulangnya, ya. Kemudian kalian bisa lihat rangkuman juga tuh berupa gambar untuk kalian catat di buku catatan kalian, ya. 3 cara menjawab jenis pekerjaan dan cara bertanyanya yang tadi di awal. Baiklah, untuk resumenya Bapak akan putarkan lagi resume dari awal ya. Silakan kalian saksikan ya. Hi, I'm Anne. I am a student and I am a video designer. What do you do? Listen to this story about meeting new friends and learn how to talk about your occupation in American English. Yesterday I went to a party. I met some new friends there.
Hi, how are you? I'm Anne. Nice to meet you. I'm Julia. Good to meet you. I'm Tom. Are you a college student? Yes, I am. I go to City University. And what do you do? I work for a software company. I am a computer engineer. That's great. And what do you do for a living, Tom? I'm a teacher. That's nice. Where do you work? I work at the city high school. We can talk about our occupations in 3 different ways. One way is I work for plus an organization or person. I work for a construction company. I work for an attorney. Another way is I am a or I am an plus an occupation. I am a nurse. I am a journalist. I am a farmer. We can also say I work at a or I work at an or I work at the plus a place. I work at a hospital. I work at a restaurant. Now it's your turn. What do you do? Tell us about your occupation in the comments. This is American English. Thank you for watching.